Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Feni Febriani. Saya dari kelas 11 B3 Men2 Bukit Tinggi. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang nilai fungsi trigonometri seberang sudut, identitas trigonometri, grafik fungsi trigonometri, dan aturan sinus dan kosinus. Untuk itu, ayo kita mulai. Selamat menyaksikan. Yang pertama, nilai fungsi trigonometri sebarang sudut. A. Konsep sudut dalam fungsi trigonometri. Pengertian trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara dasar sudut dan pangkal sisi pada segitiga. Pengertian dari sudut. Sudut merupakan hasil perputaran sinar garis sisi awal ke sinar garis sisi akhir dengan pusat di pangkalnya. Letak sinar garis sisi awal terhadap sinar garis sisi akhir berpengaruh terhadap nilai sudut. Apabila perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudutnya akan bernilai positif. Sedangkan apabila perputarannya searah dengan arah jarum jam, maka sudutnya akan bernilai negatif. Nah teman-teman, pada halaman ini ada sudut dalam posisi baku loh. Teman-teman tahu apa sudut dalam posisi baku itu? Sudut dalam posisi baku itu yaitu sisi awal sudut alfa dan tetanya berada di sumbu X yang positif, sedangkan titik pangkalnya berada di titik 0,0. Wah teman-teman, ternyata pada halaman ini tidak hanya sudut dalam posisi baku saja yang disebutkan. Ternyata ada juga yang dinamakan dengan pasangan sudut koterminal. Apa itu ya? Pasangan sudut koterminal yaitu sudut theta yang mempunyai sisi akhir yang sama dengan sisi akhir pada sudut alfa. Baiklah, untuk bagian B-nya yaitu nilai trigonometri sebuah sudut. Nilai trigonometri ini dapat kita tentukan dari koordinat titik X, Y dalam kartesius. Tetapi kita menggunakan teorema Pythagoras apabila salah satu segitiga siku-sikunya tidak diketahui. Perhatikan gambar di samping. Dapat kita ketahui rumus perbandingan sudut yaitu sin theta sama dengan Y per R, cos theta sama dengan X per R, tan theta sama dengan Y per X. Nah, apabila kita sudah mempelajari tentang sin cos tan, tentu kita tidak terlepas dari sudut istimewa. Sudut istimewa itu yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk bagian Z-nya, kita masuk ke bagian nilai trigonometri sebarang sudut. Trigonometri sebarang sudut ini yaitu kita mempelajari nilai fungsi trigonometri untuk sudut yang nilainya lebih dari 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Nah, ternyata kita tidak hanya belajar tentang sudut-sudut istimewa saja loh. Ternyata kita juga belajar tentang sudut-sudut berelasi. Apa itu sudut-sudut berelasi? Sudut-sudut berelasi merupakan sudut di kuadran 2, 3, dan 4 yang nilai rasio trigonometrinya bersesuaian dengan sudut-sudut pada kuadran 1 atau yang biasa kita sebut dengan sudut istimewa. Nilai sudut pada keempat kuadran tersebut yaitu pada kuadran pertama, nilai sin cos tan-nya bernilai positif. Pada kuadran kedua, sudut sin yang bernilai positif. Sedangkan pada kuadran ketiga, sudut tan yang bernilai positif. Dan pada kuadran keempat, sudut cos yang bernilai positif. Nah, saya akan menjelaskan tentang kuadran 2. Kuadran 2 ini dimulai dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Jadi, kita menggunakan rumus 180 derajat dikurang dengan sudut theta. Sebagaimana titel soalnya, yaitu tentukan nilai cos 135. Cos 135 ini rumusnya 180 dikurang dengan sudut theta. 180 ini kurang berapa yang jawabannya 135? Ternyata 180 ini kurang 45 lah yang jawabannya 135. Untuk mencari cos 135 itu kita menggunakan hasil dari theta tadi, yaitu 45. Jadi kita membuatnya jadi cos 45. Kenapa di sini ada min cos 45? Karena 135 ini terletak di kuadran kedua. Di kuadran kedua yang bernilai positif hanyalah sin. Oleh karena itu nilai cosnya bernilai negatif.
Jadi cos 45 nilainya itu setengah akar 2. Karena terletak di kuadran kedua, maka hasilnya min setengah akar 2. Selanjutnya kuadran ketiga. Kuadran ketiga ini mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Selanjutnya kita akan mempelajari kuadran ketiga. Kuadran ketiga ini mulai dari sudut 180 derajat sampai 270 derajat. Jadi kita menggunakan rumus 180 ditambah theta. Contoh soalnya, tentukan nilai tan 240. Jawab, tan 240 sama dengan tan 180 ditambah theta. Sekarang kita harus memikirkan 180 tambah berapa yang jawabannya 240. Ternyata 180 ditambah 60 yang hasilnya 240. Maka tan dari 60 yaitu akar 3. Selanjutnya kuadran 4. Kuadran 4 ini mulai dari sudut 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Di sini kita menggunakan rumus 360 derajat dikurang dengan theta. Contoh soalnya, tentukan nilai sin 330. Jawab, sin 330 sama dengan sin 360 dikurang theta. Kita harus mencari nih 360 dikurang berapa yang hasilnya 330. Ternyata 360 dikurang 30 yang hasilnya 330. Oleh karena itu, tetanya bernilai 30. Maka sin dari 30 yaitu setengah. Kenapa di sini hasilnya min setengah? Dikarenakan pada kuadran keempat hanya nilai cos yang bernilai positif, sedangkan nilai sin dan tan-nya bernilai negatif. Ternyata ada sudut yang lebih dari 360 loh. Jadi apabila sudutnya lebih dari 360, kita menggunakan rumus K dikali dengan 360 ditambah dengan sudut theta. Selanjutnya contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan 3 rasio trigonometri untuk sudut A jika diketahui panjang AB sama dengan 5 cm dan panjang AC sama dengan 13 cm. Langkah pertama, kita harus mencari nilai BC dulu. Untuk mencari nilai BC, kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Yang mana rumus teorema Pythagoras itu yaitu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. BC kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang dengan 5 kuadrat. Hasilnya 169 dikurang 25. 169 dikurang 25 hasilnya 144. Maka nilai BC-nya sama dengan akar dari 144. Akar dari 144 yaitu 12. Nah, setelah kita mengetahui nilai AB-nya 5 cm, AC-nya 13 cm, sedangkan BC-nya sama dengan 12 cm. Oleh karena itu, kita bisa dengan mudah untuk menentukan rasio trigonometri. Yang pertama, sin alfa. Sin alfa rumusnya yaitu BC per AC. BC tadi nilainya yaitu 12 cm, AC nilainya 13 cm. Maka sin alfa BC per AC hasilnya 12 per 13. Selanjutnya, cos alfa. Cos alfa sama dengan AB per AC. Nilai AB yaitu 5 cm, nilai AC sama dengan 13 cm. Maka nilai cos alfanya sama dengan 5 per 13. Selanjutnya tan alfa. Rumusnya yaitu BC per AB. BC nilainya 12, sedangkan AB nilainya 5. Maka nilai tan alfanya sama dengan 12 per 5. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan nilai cos 300. Jawabannya, cos 300 sama dengan 360 dikurang alfa. 360 dikurang berapa yang hasilnya 300? Ternyata 360 dikurang 60 yang hasilnya 300. Oleh karena itu, cos dari 60 hasilnya setengah. Contoh soal yang ketiga yaitu tentukan nilai sin 570.
Karena sudutnya besar dari 360, maka kita menggunakan rumus sin K dikali dengan 360 ditambah dengan alfa. Sin hanya bernilai 1 karena 360 dikali 1 ditambah dengan 210 yang menghasilkan 570. Oleh karena itu, nilai sin alfanya sama dengan 210. Jadi, karena 210 tidak termasuk sudut istimewa, maka kita uraikan 210 menggunakan rumus 180 ditambah alfa. Sin 180 ditambah berapa yang hasilnya 210? Ternyata 180 ditambah 30 yang menghasilkan 210. Maka sin dari 30 yaitu setengah. Hasil tersebut bernilai negatif dikarenakan 210 terletak di kuadran ketiga, di mana kuadran ketiga tersebut yang bernilai positif hanyalah tan. Sebab yang kedua itu identitas trigonometri. Identitas trigonometri merupakan salah satu fungsi trigonometri di mana rumus tersebut memiliki hasil yang sama bila diuji dengan suatu nilai variabel. Salah satu bentuk identitas trigonometri yaitu sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta sama dengan 1. Contoh soal dari identitas trigonometri yaitu diketahui cos theta sama dengan 5/13 dan sudut tetanya berada di kuadran 4. Tentukan nilai sin theta dan tan theta. Jawabnya, langkah pertama kita menggunakan identitas trigonometri yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurang 5/13 kuadrat. 1 dikurang 25/169. Kita samakan penyebutnya. 1/9/169 dikurang 25/169. Hasilnya 144/169. Sin theta saja hasilnya plus minus akar dari 144/169. Sin theta hasilnya plus minus 12/13. Karena tetanya berada di kuadran 4, maka nilai sin tetanya negatif, yaitu min 12/13. Kedua, kita mencari nilai tan theta. Rumusnya sin theta per cos theta. Nilai dari sin theta min 12/13, sedangkan nilai cos tetanya yaitu 5/13. Jadi, nilai dari tan tetanya yaitu min 12/5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sebab tiganya yaitu grafik fungsi trigonometri. Bagian A-nya satuan derajat dan radian. Secara umum, fungsi trigonometri memiliki daerah asal berupa bilangan real. Oleh karena itu, grafik fungsinya dapat digambarkan pada sepanjang sumbu X. Daerah asal dapat dinyatakan dalam satuan derajat maupun radian. Saat menggunakan ukuran radian, biasa sudut dinyatakan sebagai V/2, V/3, V, dan seterusnya. Satu putaran yaitu 360 derajat setara dengan 2V radian. Baiklah, pada bagian B-nya kita akan mempelajari bentuk grafik fungsi trigonometri sederhana. Grafik fungsi trigonometri tergolong grafik periodik. Grafik periodik yaitu grafik dengan bentuk tertentu di sebuah interval, lalu bentuk tersebut diulang pada interval selanjutnya. Terlihat grafik fungsi f pada interval x besar dari 0 kecil dari 2v sama dengan grafik fungsi f pada interval x besar dari 2v kecil dari 4v. Pada interval x besar dari 0 kecil dari 2v, grafik fungsi f mempunyai satu titik puncak dan satu titik lembah yang disebut dengan satu gelembang. Satu gelembang membentuk satu periode. Periode grafik fx sama dengan sin x adalah 2v. Nilai maksimum fx sama dengan sin x adalah 1, sedangkan nilai minimumnya yaitu min 1. Sedangkan amplitudo dari grafik fx sama dengan sin x adalah 1. Selanjutnya, grafik fungsi fx sama dengan cos x.
Dari grafik tersebut dapat kita simpulkan pada interval X besar sama dari V per 2, kecil sama dari 5V per 2, mempunyai satu titik lembah dan satu titik puncak yang disebut dengan gelombang, atau disebut dengan satu periode. Jadi, periode grafik fx sama dengan cos x adalah 2V. Nilai maksimum fx sama dengan cos x adalah 1, sedangkan nilai minimumnya yaitu min 1. Sedangkan amplitudo grafik fx sama dengan cos x adalah 1. Selanjutnya, grafik fungsi fx sama dengan tan x. Dari grafik tersebut, pada titik x sama dengan v per 2, x sama dengan 3v per 2, dan 5v per 2, fungsi f tidak terdefinisi. Secara umum, fungsi fx sama dengan tan x tidak terdefinisi pada x sama dengan v per 2 ditambah k kali v, dengan k bilangan bulat. Nilai maksimum fx sama dengan tan x adalah infinity, sedangkan nilai minimumnya yaitu min infinity. Grafik fungsi fx sama dengan tan x tidak mempunyai amplitudo. Periode dari grafik fx sama dengan tan x adalah v. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian C, yaitu bentuk grafik fungsi trigonometri lanjutan. Fungsi trigonometri fx sama dengan sin x, fx sama dengan cos x, dan fx sama dengan tan x tergolong fungsi trigonometri sederhana. Berikut fungsi yang lebih kompleks ditulis dalam bentuk umum. Perhatikan gambar grafik fungsi fx sama dengan sin 2x dan fx sama dengan 2 sin 2x tersebut. Pada grafik fungsi fx sama dengan sin 2x diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada interval x besar sama dari 0, kecil sama dari v, grafik fungsi f mempunyai satu titik puncak dan satu titik lembah. Dengan demikian, periodenya sama dengan v kurang 0 sama dengan v. Yang kedua, nilai maksimumnya yaitu 1 dan nilai minimumnya yaitu min 1. Yang ketiga, amplitudo dari grafik tersebut yaitu 1. Selanjutnya, kesimpulan dari grafik fungsi fx sama dengan 2 sin 2x. Yang pertama, pada interval x besar sama dari 0, kecil sama dari v, grafik fungsi f mempunyai satu titik puncak dan satu titik lembah. Dengan demikian, periodenya yaitu v dikurang 0 sama dengan v. Nilai maksimum dari fx sama dengan sin 2x adalah 2, sedangkan nilai minimumnya yaitu min 2. Amplitudo dari grafik fx sama dengan sin 2x adalah 2. Berikut rumus untuk mencari periode, amplitudo, nilai maksimum atau minimum dari grafik fungsi trigonometri. Contoh soal, tentukan periode, amplitudo, nilai minimum, dan nilai maksimum fungsi fx sama dengan 5 sin 3x. Jawab, dari fungsi fx sama dengan 5 sin 3x diperoleh amplitudonya sama dengan 5, nilai b-nya sama dengan 3, dan d-nya sama dengan 0. Jadi, periodenya sama dengan 2v per b sama dengan 2v per 3. Untuk nilai amplitudonya yaitu 5, sedangkan nilai minimum rumusnya yaitu min a ditambah d. Min a sama dengan 5, d-nya sama dengan 0. Jadi hasilnya min 5, sedangkan nilai maksimum sama dengan a ditambah d. A nilainya 5 dan d nilainya 0. 5 ditambah 0 hasilnya 5. Selanjutnya, bagian D yaitu menggambar grafik fungsi trigonometri. Bagian satunya, menggambar grafik fungsi sederhana. Langkah-langkahnya yaitu 1. Tentukan nilai sin X untuk beberapa sudut istimewa. Yang kedua, letakkan titik bantu pada bidang koordinat, lalu hubungkan dengan garis mulus. Yang keduanya yaitu para nilai C dan D pada grafik fungsi trigonometri. Misalkan diketahui fx sama dengan sin X dan gx sama dengan sin X ditambah V ditambah 1. Grafik kedua fungsi saling berkaitan dikarenakan grafik fungsi G dapat diperoleh dengan menggeser grafik fungsi F.
grafik fungsi fx sama dengan A sin B dikali X tambah C ditambah D, diperoleh dengan menggeser grafik fx sama dengan A sin BX dengan aturan A sejauh C satuan daerah sumbu X negatif untuk C besar dari 0 dan sejauh D satuan searah sumbu Y positif untuk D besar dari 0. B sejauh C satuan searah sumbu X positif untuk C kecil dari 0 dan sejauh D satuan searah sumbu Y negatif untuk D kecil dari 0. Arah pergeseran serupa dilakukan untuk fungsi kosinus dan tangen. Sebab yang keempat yaitu aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus dan kosinus adalah dua konsep penting dalam trigonometri yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga sebarang. Aturan sinus menghubungkan perbandingan sisi segitiga dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut. Sedangkan aturan kosinus menghubungkan kuadrat panjang sisi segitiga dengan kuadrat panjang sisi-sisi lainnya dan kosinus sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Berikut ini rumus dari aturan sinus, yaitu A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Aturan dari kosinus yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali BC cos sudut A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali AC cos sudut B. Untuk C kuadrat, rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali AB cos sudut C. Terakhir kita masuk contoh soal. Jika panjang AB sama dengan 3 cm dan AC sama dengan 2 akar 3 cm, tentukan panjang BC. Jawab, pertama kita menggunakan rumus aturan kosinus, yaitu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali AC cos sudut A. Nilai dari AC yaitu 2 akar 3 kuadrat ditambah nilai dari AB yaitu 3 kuadrat dikurang 2 dikali 2 akar 3 dikali 3 cos sudut 30. 2 akar 3 dikuadratkan hasilnya 12, 3 dikuadratkan 9, dikurang 2 dikali 2 akar 3 dikali 3 hasilnya itu 12 akar 3, cos dari 30 yaitu setengah akar 3. 12 ditambah 9 hasilnya 21 dikurang 12 akar 3 dikali dengan setengah akar 3 yaitu 18. Jadi 21 dikurang 18 hasilnya 3. BC saja hasilnya akar 3. Baiklah teman-teman semua, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.